Hati-hati ya, ada musuh dalam selimut yang ada di dalam diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading yang lebih cenderung kepada kehati-hatian ya. Saya wanti-wanti, hati-hati ada musuh dalam selimut yang bisa saja untuk menghancurkan kamu kapan saja. Nah, seperti apa yang muncul? Saat ini memang menurut pandangan orang lain ya, kamu juga berada dalam satu keadaan yang saya rasa juga memiliki situasi yang dipandang enak ya. Memiliki situasi yang dipandang nyaman oleh beberapa pihak, oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Memang yang terkadang juga orang lain itu menganggap kok hidup kamu tuh aman-aman saja. Orang lain kok melihat kehidupan kamu itu kok baik-baik saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah-masalah yang harus dikhawatirkan dan sebagainya. Tapi ya tanpa mereka sadari sebenarnya di dalam diri kamu, kamu pun juga merasakan ada beberapa problem gitu loh. Kamu pun juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Kamu juga nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa keadaan yang terjadi saat ini. Karena apa? Memang dalam situasi saat ini kamu juga sadar ada beberapa orang yang nggak suka dengan kamu. Ada beberapa orang yang memang juga kepengen menjatuhkan kamu, pengen menghancurkan kamu. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian kalau bisa kita katakan adalah kau pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang kamu terima. Meskipun ada beberapa orang yang gak suka dengan kamu, ada beberapa orang yang mungkin memiliki potensi untuk menjatuhkan kamu, tapi kan juga di satu sisi yang lainnya ada malaikat, ada orang yang memang berhati malaikat yang bisa kamu dapatkan. Memang ada orang yang seperti setan, tapi di satu sisi ada orang yang seperti malaikat yang bisa untuk menolong kamu. Artinya tidak semua orang yang ada di sekitar kamu ini adalah orang yang buruk dalam tanda kutip ya. Dan kemudian di sini kamu juga harus berhati-hati dengan orang yang bermuka dua. Artinya apa? Masih ada orang bermuka dua yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Di sini kamu juga saya wanti-wanti harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa orang yang seperti itu. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu sangat dekat sekali dengan kamu. Dan mereka bisa berpotensi untuk menimbulkan perkara. Mereka bisa berpotensi untuk menimbulkan masalah. Jadi ya saya wanti-wanti betul. Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu juga harus hati-hati dengan orang itu. Dan terkadang ada pagar makan tanaman. Artinya apa? Ada orang yang kamu anggap teman, ada orang yang kamu anggap sahabat sendiri, tapi ternyata dia justru malah berpotensi untuk menjatuhkan kamu, berpotensi untuk menghancurkan kamu. Karena apa? Badai yang besar itu adalah badai yang terlihat biasa-biasa saja. Kamu menganggap orang ini biasa-biasa saja, menganggap sebagai teman, sebagai CS, sahabat, tapi ya ternyata di balik sikap yang biasa-biasa saja itu ternyata menyimpan badai yang cukup besar. Jadi ya memang dalam beberapa waktu ke depan kamu juga harus waspada jikalau orang ini akan berpotensi untuk menimbulkan problem, akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang saat ini sedang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah di sini memang juga orang ini memang agak nyeseknya adalah orang yang pernah kamu bantu, orang yang pernah kamu tolong gitu loh. Sehingga memang dalam posisi saat ini mereka pun juga dalam kondisi yang memang juga sebenarnya sudah mulai ini ya, sudah mulai seakan-akan lupa dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kamu. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan rasa iri, hatinya dipenuhi dengan beberapa rasa dengki yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini ya memang mereka lebih terfokus, mereka lebih terfokus untuk bagaimana untuk membuat onar dan juga membuat permasalahan dengan kamu tanpa mereka sadari kalau mereka tuh pernah kamu tolong, tanpa kamu sadari kalau mereka tuh pernah kamu bantu. Jadi ya saya rasa emang situasi inilah yang terkadang menyebabkan terjadinya beberapa situasi-situasi yang dimana
Terkadang ya ada beberapa hal yang dimana mereka melupakan kebaikan kamu, tapi ya it's okay lah, nggak masalah. Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana supaya kamu terus berada dalam kondisi track yang bagus dan gak usah terlalu berpikir yang macam-macam terkait dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Karena apa? Kamu pun juga harus bisa untuk lebih terfokus untuk memperbaiki situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak perlu terlalu khawatir, nggak usah terlalu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Memang dalam situasi yang muncul adalah memang kamu harus bisa untuk lebih memproteksi situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan yang terpenting juga adalah kamu juga jangan sampai ada kecemasan yang berlebihan. Karena apa? Ketika kamu ada kecemasan yang terlalu berlebihan, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu bagus, yang nantinya justru malah akan merugikan bagi posisi diri kamu. Jadi emang kamu sudah tahu siapa-siapa saja orangnya, sehingga kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan yang seperti itu. Dan kemudian, apakah kamu salah dengan berbuat baik kepada mereka? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan perbuatan baik kamu, karena yang pasti adalah perbuatan baik kamu itu juga nanti akan berbuah baik juga kepada diri kamu. Jadi kamu juga jangan menyesali kebaikan-kebaikan yang sudah kamu berikan. Kenapa? Kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, keburukan begitu juga akan berbalas dengan keburukan juga. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Dan kemudian kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Sekarang ini kamu tuh memikirkan apa yang memang sepatutnya kamu pikirkan saja. Jangan sampai ada kecemasan, jangan sampai ada perkara-perkara yang nantinya malah akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang kurang baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga kamu juga punya ruang untuk terus memperbaiki dan juga punya ruang untuk terus bisa merasakan adanya beberapa hal baik dan juga merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Semoga ini bisa membantu kamu untuk menjadikan sebagai referensi, sebagai motivasi bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.